Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Hania Agustina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wireless teknologi. Nah, kenapa sih harus wireless? Yang pertama itu wireless sifatnya itu portable. Jadi bentuknya itu tidak menetap dalam satu posisi saja dan bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Lalu untuk mobility-nya ditinjau dari segi ukuran, berat, dan power atau daya. Lalu juga ditinjau dari segi fungsinya dan juga ditinjau dari segi konten. Nah, wireless ini dibutuhkan infrastruktur yang dimana diperuntukkan untuk menentukan biaya kapital dan biaya operasionalnya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa contoh dari wireless. Yang pertama itu ada cellular communication atau handphone yang sekarang menjadi kebutuhan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang kedua ada satelit system. Lalu yang ketiga ada wireless LAN, contohnya itu ada 802.11, ada Bluetooth dan ada UWB atau ultra wideband. Lalu yang keempat itu ada mobility support, contohnya itu WAP atau wireless access point. Nah, yang kelima ada wireless aplikasi. Nah, selanjutnya di sini ada electromagnetic spectrum atau batas-batas frekuensi kerja dari wireless. Nah, di sini yang pertama itu ada VLF atau very low frequency. Lalu ada low frequency, ada medium frequency, ada high frequency, ada very high frequency, ada ultra high frequency, ada super high frequency, dan ada extra high frequency. Yang dimana cara kerja dari electromagnetic spectrum ini, apabila makin tinggi frekuensi, maka makin kecil juga jarak komunikasinya. Nah, seperti contohnya itu ada super high frequency, yang dimana jarak komunikasinya itu hanya 3 cm. Berbeda jauh dengan VLF atau very low frequency, yang dimana itu cakupan daya komunikasinya itu bisa mencapai jarak 30 km. Nah, di sini juga ada alokasi jarak untuk AM broadcast itu antara VLF hingga MF. Lalu ada FM di sini ada di rentang HF hingga VHF. Nah, untuk radar band itu ada di UHF sampai EHF. Nah, jadi untuk radar band ini menggunakan frekuensi yang besar, namun jarak komunikasinya itu kecil. Nah, biasanya di sini menggunakan satuan microwave, yaitu antara 100 MHz sampai 10 GHz. Ya, ada struktur jaringan dari wireless telepon, yang dimana itu cara kerjanya itu dibagi menjadi dua, ada forward link dan reverse link. Nah, biasanya itu dikenal dengan uplink atau downlink. Untuk uplink ini, proses pengiriman informasi dari user atau subscriber dikirimkan ke tower. Nah, untuk downlink itu sebaliknya, jadi dari tower itu akan dikirimkan ke user. Nah, untuk struktur jaringannya itu, yang pertama itu dari mobile operator, itu dibagi menjadi dua, ada mobile control equipment dan network interface equipment. Jadi dari misalkan dari mobile operator akan dihubungkan ke mobile control equipment. Nah, dari mobile control equipment ini nantinya akan disalurkan ke mobile base station atau tower. Nah, untuk cara yang kedua, misalkan dari mobile operator akan dihubungkan ke network interface equipment. Nantinya dari network interface equipment ini akan disalurkan ke PSTN. Nah, PSTN ini merupakan public switch telephone network. Jadi untuk struktur jaringannya ini kegunaannya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, selanjutnya itu ada cell cluster atau clustering cell, yang dimana ini merupakan gambar dari cell cluster. Nah, di sini ada sel 1 hingga sel 7. Nah, sel 1 ini merupakan sel pengirim, sedangkan sel 2 hingga sel 7 merupakan sel penerima, yang dimana besar dimensi wilayah antara tiap sel itu sama. Lalu di sini ada lingkaran kuning yang ada di sel 1. Ini merupakan area cover kemampuan sel 1 untuk mengirimkan informasi kepada setiap sel penerima. Nah, lalu misalkan di sini contohnya sel 1 ini mengirimkan informasi ke sel 3. Nah, yang lingkaran merah ini merupakan area cover kemampuan sel 3 untuk menerima informasi dari sel 1. Namun seperti yang bisa dilihat dari gambar, area cover dari sel 1 ini juga mencakup daerah dari sel 2 hingga sel 7. Nah, yang dimana ini disebut dengan overlap, dan kejadian overlap ini tidak diinginkan. Maka dari itu sel 1 harus membuat frekuensi yang berbeda-beda berdasarkan sel penerima. Nah, di sini kan sel penerimanya ada 7. Jadi sel 1 ini mempunyai frekuensi 7
Nah, di sini kan contohnya sel 1 ini ingin mengirimkan informasi ke sel 3 yang diibaratkan misalkan frekuensi sel 3 itu misalkan frekuensi B. Nah, maka dari itu nantinya sel 1 ini hanya akan mengirimkan informasi sebesar frekuensi B yang akan ditujukan ke area cover sel 3. Nah, jadi nantinya tidak akan terjadi overlap. Selanjutnya itu ada teknik dari komunikasi seluler menggunakan SDMA atau Space Division Multiple Access. Nah, seperti ini. Setiap warna yang sama memiliki frekuensi yang sama. Jadi teknik dari SDM ini mengalokasikan setiap sel pada jarak tertentu. Misalkan di sini ada sel yang berwarna kuning. Jadi sel akan memiliki frekuensi yang sama jika dipindahkan dengan jarak yang sama antar masing-masing sel. Nah, jadi sel yang berwarna kuning ini memiliki frekuensi yang sama antar jarak yang sama ini. Nah, begitu pula dengan warna-warna yang lainnya juga sama. Lalu komunikasi seluler ini menggunakan teknik multiple access. Nah, seperti yang sudah dipelajari dari materi sebelumnya yaitu multiplexing. Nah, multiple access juga dibagi menjadi 3, yaitu ada FDMA, TDMA, dan CDMA. Nah, FDMA atau Frequency Division Multiple Access. Jadi FDMA ini menggunakan perbedaan frekuensi. Lalu ada TDMA atau Time Division Multiple Access. Nah, di sini TDMA ini menggunakan frekuensi yang sama namun waktunya yang berbeda. Lalu ada CDMA. Nah, CDMA ini yaitu Code Division Multiple Access, di mana CDMA ini menggunakan frekuensi yang sama, waktu yang sama namun menggunakan kode yang berbeda. Nah, selanjutnya untuk cara kerja FDMA itu seperti ini. Jadi FDMA ini cara kerjanya akan mengirimkan informasi dalam satu saluran yang dibagi-bagi berdasarkan frekuensi yang berbeda-beda. Karena tadi kan FDMA itu menggunakan frekuensi yang berbeda-beda dalam satu saluran dan dikirimkan dalam satu kali pengiriman saja. Jadi misalkan di sini ada saluran yang dibagi-bagi berdasarkan frekuensinya. Misalkan di sini frekuensinya itu ada K1, K2 dan seterusnya. Nah, misalkan informasi K1 itu nantinya akan dikirimkan melalui saluran yang berwarna putih ini, lalu K2 akan dikirimkan melalui saluran yang berwarna orange ini, dan begitupun seterusnya. Selanjutnya itu ada TDM atau Time Division Multiple Access. Nah, cara kerjanya itu seperti namanya. Jadi TDM ini didivisikan berdasarkan waktunya. Nah, gambarnya itu berbeda dengan FDM. Jadi gambarnya itu dibalik 90 derajat, yang dimana di sini ada sumbu T dan di sini ada sumbu F. Nah, jadi TDM ini akan dikirimkan secara bergantian berdasarkan waktunya dalam satu saluran yang sama dan frekuensinya juga sama. Nah, misalkan ini sumbu T-nya itu dari 0 sampai 6. Jadi pada saat waktu T-nya 1, maka K1 akan dikirimkan. Lalu pada saat T2, maka K2 akan dikirimkan. Begitu seterusnya hingga di K6, dan sudah di K6 nanti akan kembali lagi kepada K1. Dan ini berada dalam satu saluran yang sama. Jadi cara kerja TDM itu seperti selanjutnya itu ada CDMA. CDMA ini cara kerjanya seperti namanya. Jadi CDMA ini akan didivisikan berdasarkan kodenya, tetapi frekuensi dan waktunya itu sama. Jadi CDMA ini bekerja dengan mengkodekan setiap saluran yang ada pada saluran transmisi. Nah, jadi misalkan di sini ada K1 sampai K6 nantinya akan dikodekan dalam satu saluran yang sama dan dalam satu kali pengiriman. Nah, CDMA ini bekerja secara ortogonal seperti gambar ini. Selanjutnya itu ada teknik transmisi dari komunikasi seluler itu menggunakan call handover. Nah, misalkan di sini ada telepon seluler A yang ada di area cover tower A, yang dimana telepon seluler ini pengirimannya itu dilakukan oleh tower A. Lalu telepon seluler ini berpindah ke area cover B, karena kan teknik wireless telepon ini mobile ya, jadi bisa berpindah-pindah. Nah, telepon seluler A ini ada di daerah area cover B, maka pengirimannya juga sudah tidak dilakukan dengan tower A lagi, melainkan dengan tower B. Nah, ini disebut dengan call handover, di mana terjadi pemindahan pengiriman akibat perubahan posisi user. Nah, selanjutnya itu ada SMS atau Short Message Service, di mana teknologi dari SMS itu ada GSM, TDMA, CDMA, dan AIDEN. Nah, untuk GSM, CDMA,
Dan ID itu bisa dilakukan dengan dua cara, atau dari A ke B, B ke A. Namun untuk TDMA itu hanya bisa dilakukan satu cara saja. Jadi hanya dari A ke B, tidak bisa sebaliknya. Selanjutnya itu ada satelit system yang dimana gambarnya itu seperti ini. Jadi ada Leo, Meo, dan Geo. Nah, Leo ini atau Low Earth Orbit itu diukur dari permukaan bumi. Nah, jarak dari permukaan bumi ke satelit Leo ini berjarak 400 mil. Lalu ada Medium Earth Orbit atau MEO. Lalu yang paling jauh jaraknya dari permukaan bumi itu ada satelit Geo atau Geostationary Earth Orbit, yaitu berjarak 22.300 mil dari permukaan bumi. Selanjutnya itu teknologi dari satelit sistem itu ada GPS. Nah, GPS ini dioperasikan oleh USAF, memiliki 28 satelit dan 6 orbit atau 6 garis perputaran dengan tinggi sebesar 20.200 km. Di mana satelit ini sudah diatur arah geraknya di koordinat tertentu agar tidak saling bertabrakan dengan satelit yang lain. Selanjutnya itu ada pengembangan dari GPS, yaitu AVL atau Automatic Vehicle Location. Nah, AVL ini digunakan untuk mengetahui kepadatan jalan atau memeriksa kondisi vital seperti kondisi vital jantung atau oksigen. Lalu digunakan untuk tracking aset dan juga digunakan untuk robot. Selanjutnya itu ada wireless LAN atau local area network. Idenya itu dari LAN tetapi tanpa kabel. Nah, kendalanya itu dari wireless LAN ini areanya terbatas karena kan tanpa kabel. Kalau misalkan dengan kabel itu bisa ditambahkan lagi kabelnya. Lalu dalam wireless LAN itu ada 802.11 dengan bitrate dari 2 MB sampai 54 MB. Lalu ada Bluetooth dan ada UWB atau Ultra Wideband. Selanjutnya ada konfigurasi wireless LAN. Yang pertama ada peer to peer atau dari user ke user. Jadi ini transmisinya itu langsung antara user dan user. Lalu ada client and access point. Jadi dari user itu menggunakan access point untuk mengirimkan informasinya. Lalu ada multiple access point ditambah roaming. Nah, jadi dari user itu menggunakan access point ke user yang lain juga ditambahkan dengan roaming. Lalu yang ketiga ada yang keempat ada antena directional. Nah, ini merupakan improvisasi dari wireless LAN karena areanya yang terbatas. Jika ingin ditambahkan jaraknya bisa menggunakan antena directional ini. Selanjutnya ada Bluetooth. Nah, Bluetooth ini bekerja di frekuensi 2,4 GHz menurut ISM, mempunyai range jarak 10 meter sampai 100 meter. Lalu Bluetooth ini bekerja berdasarkan frekuensi hub, di mana membagi pita frekuensi berdasarkan jumlah channelnya, dan Bluetooth mempunyai bandwidth 1-2 Mbps. Lalu Bluetooth juga support hingga 8 device, dan jika melebihi dari 8 device itu Bluetooth tidak akan connect. Nah, Bluetooth ini bisa dihubungkan dengan handphone, laptop, printer, headset, mouse, dan seterusnya. Lalu selanjutnya itu ada UWB atau Ultra Wideband, di mana teknik wireless yang digunakan oleh UWB itu menggunakan pita frekuensi yang sangat besar. Nah, UWB ini cocok digunakan di daerah perkotaan dengan jumlah user yang banyak. Lalu UWB ini menggunakan gelombang mikro, yang dimana satuannya itu gigahertz. Nah, lalu selanjutnya itu ada wireless application support. Nah, di dalam wireless application support itu ada contohnya WAP, wireless application protocol. Nah, WAP ini menggunakan wireless markup language atau WML, membagi divisi kontennya itu berupa kartu dalam satu telepon. Nah, contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temui SIM card yang ada di dalam handphone kita. Nah, selanjutnya untuk cara kerja dari WAP application itu seperti berikut. Nah, misalkan ini dari telepon seluler akan dihubungkan ke tower. Nah, dari tower ini nantinya akan dihubungkan ke mobile network. Dari mobile network akan dihubungkan ke WAP gateway. Lalu dari WAP gateway ini nantinya akan tersambung ke internet. Nah, dari internet ini nanti akan dimonitor di web content service. Lalu dari web content service ini akan masuk ke database service, seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.